Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS visualisasi data dengan Random Forest. Kami dari kelas analisis dan visualisasi data I1 kelompok 16. Untuk jurnal yang kami ambil sendiri berjudul Sentiment Analysis Using Random Forest Algorithm Online Social Media Base. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Nadia Rizky Salsabila dengan NIM akhir 004 dan rekan saya. Dan saya Bingar Kenaya Puri dengan NIM akhir 11. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada latar belakang dari paper yang kami pilih. Jadi pada paper ini membahas penggunaan algoritma random forest dalam analisis sentimen berbasis media sosial, khususnya Twitter, yang memiliki beragam opini dan sentimen dari pengguna mengenai topik tertentu. Jadi di setiap hari jutaan data teks dari berbagai platform seperti media sosial, blog, dan situs ulasan mengalir di internet. Jadi melalui analisis sentimen, data yang tidak terstruktur dapat diubah menjadi informasi terstruktur yang penting. Di sini mencerminkan opini atau perasaan masyarakat mengenai produk, layanan, hingga politik. Dalam dunia pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, analisis sentimen menjadi alat penting bagi praktisi untuk mengenali dan mengekstrak opini dalam teks sehingga dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan penelitian di bidang sosiologi, pemasaran, psikologi, dan ilmu politik. Kemudian pada paper ini memilih Twitter sebagai sumber data karena menyediakan API yang memudahkan proses pengambilan data dengan konsep data teks yang sederhana dan singkat. Algoritma Random Forest dipilih karena dikenal handal dan klasifikasi serta memiliki akurasi yang baik dalam menangani data teks yang kompleks. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan keandalan algoritma ini dengan metode ensemble yang memadukan beberapa decision tree untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap data maskapai penerbangan yang dikumpulkan dari Twitter dan hasil menunjukkan bahwa Random Forest mampu mencapai akurasi sekitar 75%. Hasil ini mendukung efektivitas algoritma ini dalam klasifikasi sentimen, meskipun peneliti merekomendasikan uji dengan algoritma lain untuk mengeksplorasi hasil yang lebih baik. Kemudian untuk yang selanjutnya, terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama mengenai bagaimana algoritma random forest dapat diimplementasikan untuk melakukan analisis sentimen pada data berbasis teks dari sosial media, khususnya Twitter. Kemudian yang kedua, seberapa akurat algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif, negatif, dan juga netral berdasarkan data maskapai penerbangan yang diambil dari Twitter. Yang ketiga, apa saja tantangan utama dalam proses pemrosesan data dan penerapan algoritma random forest untuk memastikan hasil analisis sentimen yang optimal. Kemudian yang selanjutnya, baik di sini ada tiga tujuan yang menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengembangkan model analisis sentimen berbasis random forest untuk mengkategorikan sentimen dari data Twitter. Yang kedua, mengevaluasi akurasi algoritma random forest dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap maskapai penerbangan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menyelesaikan tantangan teknis dalam pra pemrosesan data teks seperti pembersihan data dan tokenisasi guna meningkatkan performa model. Kemudian ada manfaat. Di sini ada tiga manfaat, yaitu menyediakan model analisis sentimen yang efektif untuk memahami opini publik yang bermanfaat bagi perusahaan maskapai dalam meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, yaitu memberikan wawasan bagi peneliti dan praktisi mengenai keandalan algoritma random forest dalam analisis sentimen serta aplikasinya di ranah media sosial. Yang ketiga, menawarkan metode prapemrosesan data teks yang dapat diadaptasi dalam proyek-proyek serupa untuk memperbaiki akurasi hasil analisis. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada dataset yang digunakan dalam paper ini berasal dari perpustakaan Data for Everyone dari Crowdflower yang berisi data sentimen pengguna Twitter terhadap 6 maskapai penerbangan utama di Amerika Serikat. Data ini dikumpulkan pada Februari 2015 dan berisi berbagai informasi terkait sentimen pengguna, termasuk klasifikasi sentimen yaitu ada positif, netral, dan juga ada negatif serta alasan negatif tertentu seperti penerbangan yang terlambat atau layanan yang tidak sopan bagi tweet yang bernada negatif.
Jadi di sini dataset memiliki 14.640 record dengan jumlah kolom 15. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atribut dari dataset yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pertama, terdapat tweet ID yang berisi ID unik yang dihasilkan oleh Twitter untuk setiap tweet digunakan untuk mengidentifikasi tweet secara spesifik. Kemudian ada airline sentiment, di mana ini adalah kategori sentimen dari tweet terhadap maskapai penerbangan yang dapat berupa positif, negatif, ataupun netral. Yang ketiga ada airline sentiment confidence, yaitu tingkat kepercayaan atau probabilitas menentukan kategori sentimen untuk tweet ditampilkan sebagai nilai desimal antara 0 dan 1. Kemudian yang keempat ada negative variation atau alasan spesifik untuk sentimen negatif yang diberikan oleh pengguna, misalnya penerbangan terlambat atau layanan tidak sopan. Nah, fitur ini hanya berisi nilai jika airline sentimen adalah negatif. Kemudian yang kelima ada negative variation confidence, yaitu tingkat kepercayaan dalam menentukan alasan negatif dan dari tweet tersebut dinyatakan sebagai nilai desimal antara 0 dan 1. Kemudian yang keenam ada airline, yaitu nama maskapai yang menjadi subjek dalam tweet, misalnya United, American, atau Virgin America. Kemudian yang ketujuh ada airline sentiment gold, yaitu kolom laber standar yang dipilih secara manual atau gold standar untuk sentimen maskapai, biasanya digunakan untuk pelatihan model dan memiliki data terbatas. Lalu ada name, yaitu nama pengguna Twitter yang memposting tweet, seringkali berupa nama pengguna atau nama tampilan. Lalu ada negative reason gold, yaitu alasan standar atau gold standar yang ditetapkan untuk alasan negatif dari tweet tersebut. Hanya digunakan dalam beberapa kasus untuk pelatihan model. Lalu angka 10 ada retweet account, yaitu jumlah retweet yang diterima oleh tweet tersebut, menunjukkan seberapa sering tweet tersebut dibagikan ulang oleh pengguna lain. Kemudian ada teks, yaitu teks dari tweet yang diposting oleh pengguna yang berisi opini atau pernyataan terhadap maskapai. Lalu ada tweet coord, yaitu koordinat geografis lokasi tweet jika tersedia. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk latitude dan longitude. Kemudian ada tweet create, yaitu waktu dan tanggal saat tweet posting termasuk informasi zona waktu. Lalu ada tweet location, yaitu lokasi yang disebutkan oleh pengguna sebagai tempat mereka berada saat memposting tweet, seringkali diisi dengan lokasi kota atau wilayah. Lalu ada user time zone, yaitu zona waktu yang dipilih oleh pengguna di profil Twitter mereka, yang mungkin menunjukkan zona waktu geografis pengguna atau lokasi di mana mereka berinteraksi dengan Twitter. Kemudian di sini terdapat metode atau metodologi. Yang pertama tentunya kita melakukan pengumpulan data. Nah, data yang digunakan dalam pertemuan ini diambil dari Twitter seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan menggunakan teknik web scraping atau API Twitter untuk mengumpulkan tweet. Data yang diambil mencakup tweet yang telah dikategorikan oleh pekerja Crowdflower sebagai positif, negatif, ataupun netral. Lalu yang kedua, ada pembagian dataset. Nah, di sini terdapat pelatihan dan pengujian. Dataset ini dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk melatih model atau data training, kemudian satu lagi untuk menguji model atau data test. Lalu yang ketiga ada pemrosesan data. Di sini kita melakukan pembersihan data dengan penghapusan elemen yang tidak relevan dari tweet, seperti tanda baca, URL, atau karakter khusus. Kemudian akan ditransformasi teks. Teks yang telah dibersihkan kemudian akan diubah menjadi format numerik. Lalu yang keempat ada model pembelajaran mesin. Di sini menggunakan algoritma random forest untuk melakukan klasifikasi sentimen. Kemudian melatih model menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Nah, selama pelatihan, model mengenali pola dalam data yang berkaitan dengan sentimen positif, negatif, maupun netral. Lalu yang kelima ada evaluasi model. Dengan metrik evaluasi, yaitu setelah model dilatih, kinerjanya dievaluasi menggunakan metrik seperti yang pertama dengan akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Kemudian yang kedua dengan precision atau proporsi predictive positif yang benar dari semua prediksi positif. Lalu ada recall, yaitu proporsi prediksi positif yang benar dari semua data positif yang tersedia. Kemudian ada F1 score, yaitu rata-rata harmonis dari precision dan recall, yang memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja model pada dataset yang tidak seimbang. Lalu yang keenam ada analisis hasil menggunakan dua metode, yaitu dengan confusion matrix, yaitu hasil evaluasi disajikan dalam bentuk confusion matrix yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah satu
untuk tiap kategori sentimen, positif, negatif, maupun netral. Kemudian yang kedua dengan interpretasi hasil. Jadi di sini penulis menganalisis hasil untuk memahami bagaimana model berfungsi dan di mana perbaikan dapat dilakukan. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, jadi penelitian ini berhasil menerapkan algoritma random forest untuk melakukan analisis sentimen terhadap data Twitter yang berkaitan dengan maskapai penerbangan. Dengan akurasi mencapai sekitar 75%, model yang dikembangkan menunjukkan efektivitas dalam mengklasifikasikan sentimen dari tweet, terutama dalam mengidentifikasi sentimen negatif. Nah, metrik evaluasi seperti precision, recall, dan advanced score memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja model tersebut. Kemudian terdapat tantangan juga dalam mengklasifikasikannya, yaitu sentimen netral. Nah, hasil dari penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama bagi maskapai penerbangan yang dapat memanfaatkan wawasan dari analisis sentimen untuk meningkatkan layanan dan respon terhadap keluhan pelanggan. Jadi, penelitian ini menegaskan pentingnya analisis sentimen dalam memahami opini publik dan memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini, serta menunjukkan potensi lebih besar dari teknik pembahasan bahasa alami dalam konteks media sosial. Jadi jurnalnya ini kami mendapatkannya dari ResearchGate dan untuk papernya mendapatkan link datasetnya dari Kaggle. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan atau salah lainnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.